Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oke, manusia yang paling dicari-cari saat ini, Waduh. Viko Farija. Waduh. Gimana, Viko, setelah kisruh uang pinjaman, kan gitu kan, hutang gitu kan, terganggu hidup Viko? eh saya sih percayanya ya masalah itu datang dengan solusi ya. Ya, Jadi ada berita negatif tentang saya, eh terus jadi banyak eh undangan untuk saya mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi gitu. ya, Jadi mungkin saya dapat hujatan dari masyarakat yang tidak mengerti duduk permasalahannya, sementara saya dapat fee dari pihak-pihak yang mengundang saya. ya. Maka itulah gunanya hari ini Viko ada di press conference klarifikasi, kan begitu kan? Jadi memang Eh, ini konsep podcastnya adalah press conference. Nah, Iya, tugas, tapi ini hmm, press conference yang nggak bikin saya sama Rispo pelukan ya. Karena terakhir saya preskon saya dipeluk Rispo. oh gitu. Di, Mau po- mau di, mau di, saya telepon si Rispo sekarang. di Polda soalnya waktu itu. Oh iya 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 iya. Oke, jadi sebenarnya gimana sih ceritanya kok sejak awal kok bisa sampai ini kisru bener-bener dibahas di mana-mana bahwa Viko tuh minjam uang ke Nikita Willy, ke apa Kiki CGR, ke siapa lagi tuh? Juicy Lucy ya siapa? Siapa? Wan. Wan Iya. Juicy Lucy. Tapi kenapa gua nggak lu pinjemin kok? eh karena sebelumnya ada beberapa anak stand up Depok kayak Ari Rante, Heri Mm-mm, Hore mm-mm. itu eh katanya eh abang ini mafia. Heeh. Terus jadi kayak serem gitu. Oh gitu. Berarti lu mau Heeh. minjem duit nggak berani minjem sama mafia tuh? eh dan kebetulan sebenarnya saya minjem tuh sama orang-orang yang sebelumnya pernah ada project atau ada ikatan emosional atau pernah kerja bareng Ya, atau pernah saling bantu ya, gitu. ya, 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 ya. Nah, saya sama Bang Pablo kebetulan eh belum belum ada project apa-apa kan gitu. Terus kalau tiba-tiba datang minta Pinjam ya aneh uang, juga ya. Ya. eh Oke, ceritanya gimana bermulanya? Lu orang yang pertama lu pinjemin itu siapa? eh jadi setelah tabrakan eh Oke. nelpon teman-teman dulu, terus teman-teman manggil towing, terus dibawa ke bengkel, terus bayar towing dan bayar DP bengkel buat mobil nginep. Ya. Setelah itu terjadi, keluarga tahu dan karena saya paling deket sama abang saya namanya Rispo, Expo. saya pinjam dulu ke Rispo. Ya. Rispo nggak pinjemin saya karena katanya lagi nggak punya uang. Karena uangnya habis buat invest film barunya dia yang GJLS The Movie Oke. gitu. Tapi tabrakannya beneran ada. Tabrakannya beneran ada karena foto-fotonya kan beneran beneran ada dan towingnya beneran ada dan eh invoice bengkelnya beneran Beneran ada. ada. Oke, terus Terus udah kayak gitu karena Rispo nggak bisa minjemin, menurut saya eh untuk hal pinjam meminjam ini tuh sesuatu yang nggak bisa dipaksakan sih bang. ya. Sesuatu yang nggak bisa dipaksakan. Jadi kalau
dia bilang enggak, ya berarti artinya enggak gitu. Oke. Jadi aku nggak maksa lagi ke Rispo. Terus aku punya ide, ada sepupu aku yang sekarang posisinya udah bagus. Aku chat dia, terus aku ceritain masalah aku. Terus dia bilang, Viko, lu adalah orang yang banyak bantu gua di saat gua butuh bantuan. Jadi kalau sekarang lu butuh bantuan, gua nggak mungkin diem aja. Oh, lu pernah bantu dia ceritanya. Heeh, tapi bahkan gue tuh lupa gue bantu dia apa gitu. Oh. Karena maksudnya memang selalu diajarin bahwa kalau kita bantu orang tuh udah lupain aja gitu. Oh, kalau pernah bantu orang kita lupain aja gitu ya. Heeh. Itu teori dari. Selalu diajarin sama bokap gitu, Oh, oke. kayak maksudnya kalau pernah bantuin orang tuh kayak kayak pup di toilet aja, udah habis itu siram, habis itu udah nggak usah diinget-inget lagi gitu. Oh, mungkin bantu orang tidak dilupakan, tapi tidak perlu dibahas gitu kali mungkin. Atau eh bener-bener dilupain aja. atau iya bener-bener dilupain aja. Oh, oke. Nah, tapi dia ngingetin, dia ngingetin, Ya, ya. dia ngingetin. Terus nah satu hari setelah kejadian tabrakan, ada job dari Pas Pampres. Ya, ya, ya. Boleh disebut fee-nya? Boleh? Silakan. Fee-nya itu 25 juta Ya, untuk acara sertijab, serah terima ada job lah itu. jabatan. 25 juta ini untuk berdua. Oke. Bebas ngajak siapa. Aku ngajak Rispo, abang aku. Hmm. Aku ngajak Rispo, abang aku, tapi karena jobnya aku yang cari, jadi aku yang ambil uangnya lebih banyak. Oh, istilahnya ada manajemen fee-nya lagi ke lu lah ya, gitu ya. Aku 13 dia 12 atau aku 14 dia 11 lah, kurang lebih kayak Ya, gitu. ya, 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 ya. Nah, sementara estimasi awal benerin mobil aku itu harganya 37 juta. Ya. Jadi dari duit yang 13-14 juta ini ke 37 juta itu masih jauh banget dong. Mm-mm. Masih jauh banget. Terus kan aku berangkat kerja berarti udah nggak pakai mobil dong. Aku Ya. pakai maksudnya taksi online. Ya. Pulangnya aku nebeng mobil abang aku, terus aku turun di mana, baru aku nyambung taksi online lagi sampai rumah. Nah, pas di perjalanan mobil pulang, abang aku ngomong, karena uangnya udah dibagi-bagi nih, Ya. uang bayaran fee di Pas Pampres itu, abang aku ngomong, wah, apa? Cair nih, aman dong mobil, kata dia gitu. Oh, berarti Rispo ngirain lu tuh udah aman nih untuk biaya mobil kan begitu kan? Terus Oke, nangkep gua. aku bilang, dari mana cairnya, orang masih jauh gitu. Oke. Terus lu lah pinjemin, orang gua nggak ada duit, kata dia gitu. Emang nggak ada duit Risponya? Si Rispo Iya. yang ngomong ke akunya gitu, nggak ada duit. Menurut lu ada duit nggak Apa? dia? Menurut lu dia punya duit nggak? Menurut aku ceritanya nyambungnya ke belakang nanti. Oke. Abis itu karena Rispo ngomong kayak gitu, aku bingung mau pinjem ke siapa lagi. Ngomonglah ke sepupu aku itu, terus bahkan sepupu aku itu bilang, uang 13 juta yang lu punya ini pegang aja, mobil lu gue yang tanggung, Ya, ya. kata dia kayak gitu. Cuma karena kita udah lama nggak komunikasi, dia konfirmasi ke Rispo. Dia konfirmasi ke Rispo. Oke. Emang bener Viko kecelakaan gini gini gini, butuh uang segini 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 Ya. gitu. Terus Rispo nanya, emang kenapa dia minjem uang ya gitu. Saudara saya bilang iya gitu. Terus kata Rispo, janganlah yang dipinjemin, takutnya dia aneh-aneh lagi gitu. Oh, tahan. Aneh-aneh.
Emang aneh-anehnya apa? Lu ngapain? Aneh-aneh tuh ya kan aku pernah ada di lingkaran setan ya, di lingkaran dunia hitam, pernah pakai barang terlarang Oh, sampai ketangkap di Polda yang preskon ini tuh. oke. Heeh, Terus Viko, apa si Rispo khawatir kalau lu masih pakai itu. Tapi kan mm-mm. kecelakaannya dia tahu kalau emang bener itu kecelakaan. Nah, makanya itu yang nggak masuk akal di saya. Maksud saya kalau kalau dia khawatir pas lagi nggak ada kejadian apa-apa, Ya. itu masuk akal. Kalau dia khawatir pas lagi ada kejadian apa-apa, itu nggak masuk akal. Nah, sekarang banyak isu di netizen nih yang mengatakan bahwa lu itu bawa mobil kecelakaan itu justru karena lu menggunakan narkoba. Nah, Nggak itu ada, gimana? nggak ada itu nggak ada. Berarti enggak, Nggak, itu fix enggak. fix enggak, bukan karena narkoba lah. Lu kecelakaan itu sebenarnya kenapa? Karena mobil itu tuh mobil 2017 atau 18 ya. Ya, Yang mana shocknya belum pernah diganti, kaki-kakinya belum pernah diganti. mobil tua. Terus pernah kecelakaan juga sebelumnya. Ya. Terus bahkan pernah aqua slip, ngedrift di tol Andara, eh 6 atau 7 kali gitu ada bekasnya. Ngedrift 6-7 kali. Keren dong tuh, atraksi dong lu. Tapi nggak ada kamera yang ngamerain, jadi saya nggak bisa pamer waktu Iya, itu. iya, 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 oke. Jadi kan disuruh spurring balancing Ya, gitu, disuruh spurring balancing. Terus kata bengkelnya, kalaupun di spurring balancing, selama rack steernya masih bermasalah ya. dan long tie rodnya masih bermasalah, eh akan tetap bermasalah meskipun sudah di Oke. spurring balancing Oke, gitu. berarti kita kembali lagi nih. Pada saat lu pinjam ke sepupu lu ngekonfirmasi ke Rispo. Hmm. Rispo melarang sepupu lu untuk ngasih karena dikhawatirkan lu salah gunakan lagi tuh uang, kan begitu? Kurang lebih ya. Oke, pertanyaan gua, kan ada tuh juga alasan lu untuk meminjam uang karena katanya mau ngobatin ayah tiri lu, suami nyokap lu, betul nggak? Hmm. Nah itu gimana ceritanya? Dan kata Rispo nggak ada masalah sebenarnya dengan ayah tiri lu kan di beberapa klarifikasinya dia. Nah, Rispo tuh bikin klarifikasi ada dua, satu teks, satu video. Oke, Di teks itu bilang bahwa teman-teman kalau Viko pinjam duit jangan dikasih ya, karena takutnya dipakai buat aneh-aneh. ya. Dan sudah banyak yang dipinjam dan jadi korban katanya gitu. Di video yang kedua, di klarifikasi yang kedua bentuknya video, dia bilang bahwa Rispo itu bilang ke saya bahwa dia nggak punya duit. Bilang ke, Bilang ke saya ya, bahwa dia itu nggak punya duit sama sekali. oke. Bahkan untuk makan dia harus menang mancing Galatama. Untuk makan harus menang mancing dulu. Heeh. Kalau nggak menang mancing, keluarganya nggak makan. Hubungannya dengan sakit dari suami nyokap lo. Nah, menurut saya sakit dan berobat dan birokrasi rumah sakit itu pasti ada kaitannya sama uang dong. Iya, oke. Itu pasti ada kaitannya sama uang. Sementara yang menjadi tombak selama ini untuk membantu orang tua saya yang di Banyumas adalah saya dan Rispo. Lu dan Rispo berdua lah ya. Heeh. Oke. Heeh. Meskipun kita nggak komunikasi, 1 bulan Rispo kasih berapa, 1 bulan saya kasih berapa gitu. Tapi intinya mereka selalu cukup. Kalau ada kadang-kadang kurang, mereka pasti bilang gitu. Oke.
Oke. Nah, dengan kondisi Rispo bilang untuk makan aja dia harus segitu struggle-nya, nggak mungkin saya neken Rispo untuk ngasih lebih buat bantu eh suami mama saya yang lagi sakit. Oke, tahan dulu. Rispo mengatakan itu setelah lu tanya, lu udah pernah nanya belum sih sama Rispo, "Po, yuk kita patungan yuk untuk ngobatin suaminya nyokap nih." Ada nggak sih? Atau memang itu hanya asumsi lu saja bahwa Rispo tidak akan sanggup untuk mengobati suami daripada nyokap lu? Eh enggak, saya nggak pernah nanya kayak gitu ke Rispo. Karena saya punya kepekaan diri bahwa eh kalau untuk makan aja harus segitu survive-nya, Ya. harus segitu struggle-nya. Jadi untuk hal lain nggak akan mungkin ada atau nggak akan mungkin punya. Berarti itu asumsi lu. Asumsi gua karena dia ngomong kayak gitu. Oh, lu nggak pernah mencoba untuk nanya sama Rispo, mengajak Rispo, "Po, ayo kita patungan nih." Nggak Mm-mm. pernah nih. Enggak. Kenapa lu nggak mau lakukan itu? Lu coba untuk tanya dulu sehingga akhirnya bisa bareng-bareng untuk ngobatin suami nyokap lu. Karena untuk makan aja nggak bisa, Bang. Kali aja kalau lu tanya dia bisa pinjam dari siapa? Mungkin Rispo yang minjem, bukan lu yang minjem jadinya. Ya ya kalau menurut saya dengan struggle-nya Rispo yang kayak gitu lebih baik saya yang mengorbankan diri untuk pinjem atau ngomong ke orang-orang yang seperti tadi saya bilang punya hubungan emosional, Ya. pernah punya project bareng, pernah saling bantu atau saling tolong atau teman. Lebih baik saya yang menanggung itu karena saya memang akan ada kontrak besar yang masuk. Ya, akhirnya lu yang mengorbankan diri lu ya untuk itu. Oke. Berarti kan uang itu sudah dipinjamkan nih sama orang-orang yang lu pinjemin uang nih. Ada siapa aja sih? Kiki CJR, Iya, ada Nikita Willy. Nikita Willy, Nikita Willy 28 juta. Kiki 2 juta. Kiki 2 juta, Ata 5 juta. Atta Halilintar. Heeh. Oke, terus Terus sisanya tuh eh teman-teman yang nyumbang-nyumbang 150.000, 200.000, oke. Pertanyaan 300.000. gua adalah dari uang-uang yang sudah lu pinjam ini, mobil lu udah beres belum sih? Apanya tuh, Bang? Sudah sembuh belum mobil lu? Mobil lu sudah digunakan belum? Sudah Eh diperbaiki belum gitu? sudah dibayar setengahnya. Nggak cukup berarti dari pinjaman itu nggak cukup untuk perbaiki mobil lo? Dan itu sifatnya nggak ada yang minjem, Bang, ternyata. Jadi saya tuh bikin tulisan template bahwa ada 3 kejadian di hidup saya yang berdekatan. Iya, iya, iya. Tabrakan, suami mama saya sakit, Iya. terus ada juga suami mama saya meninggal. Suami mama lu sakit, suami mama lu meninggal. Ya, Oke, terus ada 3 kejadian yang berdekatan. Terus aku nanya ke teman-teman, ya. mereka bisa bantu enggak atau Oh, pinjemin enggak gitu. bisa bantu atau pinjemin nggak gitu ya? Heeh. Open donasi dong. Nah, mereka nggak tahu rata-rata udah punya rekening saya. Oke, Jadi mereka tuh sifatnya langsung transfer. ya. Langsung transfer. Nah, karena mereka langsung transfer, saya tanya ke mereka, ini akadnya apa? Pinjam Pinjam kah? atau harus bantuan? iya, harus dibalikin kah atau ini bantuan? Oke, Dan semuanya jawab ini bantuan. bantuan yang tidak perlu dikembalikan. Iya. Nah, sekarang pertanyaan Kecuali gua, Ata. ya, Atta emang harus dibalikin?
atau harus dibalikin. Oh, dia memang ngomong pinjam. Mm-mm. Oh, berapa itu totalnya? 5 juta. Oh gitu. Tapi belum lu kembalikan. Belum. Belum dikembalikan. Kenapa nggak dikembalikan? Kan pinjam akadnya. Iya, kejadiannya baru belum seminggu, Om. Oh, ke atanya belum seminggu. Enggak, maksudnya ya kejadian ini tuh kan rame-ramenya belum seminggu. Oh, Kalau rencana lu kapan mau lu kembalikan? Harus tunggu rame dulu baru lu kembalikan atau gimana? tadinya itu Om, setelah setelah libur Natal, Ya, eh saya sebelum libur Natal saya sama Rispo ada meeting sama MD Entertainment. ya. Mereka akan beli IP buku saya judulnya Martabak Asam Manis. Hmm. Itu harganya lumayan fantastis untuk IP bukunya doang. Ditambah saya disuruh nulis naskahnya juga. Itu harganya jauh lebih fantastis lagi. Terus saya juga di situ disuruh ngedirect dan co-directornya itu Regen dan pemeran utamanya itu saya sama Rispo. Jadi maksud saya harusnya nggak akan lama pinjaman ini tuh bisa selesai. Berarti lu niat untuk mengembalikan itu setelah project lu ini kelar. Project yang tadi, film itu. Bahkan bukan setelah proyeknya kelar, karena setelah tanda tangan IP dibeli itu udah langsung cair, Om. Cair. Jadi pakai uang itulah nanti lu mau ganti. Kan Iya. begitu ya. Artinya mau kembalikan uangnya kan. Heeh. Oke, sekarang kita kembali lagi. Kan setelah bantuan itu masuk ke lu, entah apalah bantuan, entah pinjaman gitu ya, masuk ke lu. Lu gunakan dong ini uang. Hmm. Mulai dari mobil, untuk perbaikan mobil, untuk nyokap lu, ada nggak lu kasih dari uang itu? Ya ada lah. Ada. Ada Ah, lah. berapa? Ya banyak lah. Banyak. Rispo tahu itu. Tahu, Rispo tahu. tahu. Loh, tapi kalau Rispo tahu kenapa dia masih mengungkap itu di sosial media bahwa jangan pinjemin dan dia mengatakan bahwa suami nyokap lu itu meninggal pun udah nggak butuh bantuan lu gitu, nggak butuh bantuan Viko gitu. Ya karena menurut Rispo tanpa bantuan orang-orang pun Rispo bisa handle itu. Tapi kan kontradiktif dengan ucapan dia, asumsi lu yang awal yang lu katakan bahwa Rispo untuk makan aja nggak sanggup, harus pakai galatama apa bancing itu Nah, kan? itulah yang Rispo bohong. Oh berarti balik nih, Rispo yang jadinya bohong nih. Rispo yang bohong ke saya. Oh oke, Ris- bohongnya? Rispo bohong ke saya bahwa dia nggak punya duit, bahkan untuk makan. Padahal cuma nggak mau minjemin saya. Kalau Rispo punya kebijaksanaan dalam komunikasi, bilang urusan mama, urusan suami mama, gua yang handle, lu fokus aja memperbaiki diri lu, jadi orang yang lebih baik, jaga sikap, mungkin kejadiannya nggak akan kayak gini. Oke. Tapi kan Rispo sendiri memang ada kekhawatirannya kalau lu pegang uang itu akan lu gunakan untuk mohon maaf nih beli narkoba dan lain-lain begitu kan. Ada kekhawatiran lu aneh-aneh lah kan gitu, quote and quote begitu ya. Bener nggak sih itu? Lu akan kalau lu punya uang lu akan lakukan itu? Eh, Atau lu udah bersih? gue udah clean lama sih Om. Gitu. Heeh. Berani tuh dites urin. Berani lah, Kalau sekarang gua beli alat tes urin, gua tes, berani nggak? berani lah, Berani ya? berani lah. Oh, sayangnya apotek jauh lagi. Iya, iya, iya. Enggak, dan maksudnya kalau ada kekhawatiran orang punya uang banyak terus jadi takut beli narkoba, maksudnya seumur hidup saya harus miskin. Oke. Kan enggak juga kan? Iya, iya. Iya, maksudnya saya juga tumbuh dewasa, saya juga tahu mana yang salah, mana yang benar, saya juga tahu mana yang bikin malu orang tua saya gitu. Jadi ya sebenarnya ini hal internal yang nggak perlu sampai ke sosmed sih.
Dan yang posting itu, dua orang pertama yang posting itu adalah Rispo dan Kiki Kobe Junior. Tapi pada saat kejadian ini mencuat, Respon negor lu nggak sih? eh Enggak, dia nggak ada ngerasa salah. Nggak, maksudnya dia pernah nggak komunikasi sebelum dia viralkan itu di sosmed ya, sebelum dia buat video ya, ada nggak dia ngomong sama lu? Kok lu jangan gitu dong, lu jangan pinjam-pinjam duit dong, begini-begini, ada nggak? Pernah, tapi beda masalah. Beda masalah. Beda masalah. Berarti emang lu sering gitu minjem-minjem uang ke siapapun? Bukan masalahnya bukan minjem uang. Jadi, Masalah cewek. oh, Masalah cewek. Terus orang tua saya nggak setuju sama cewek ini. Terus Rispo bilang, kok gue sebagus-bagusnya karir gue, papa nggak akan bangga sama gue gitu. Gue tuh bukan anak kandungnya papa gitu. Nah, kata Rispo. nah lu sejelek-jeleknya kelakuan lu, ya papa bakal merhatiin itu karena lu anak kandungnya dia gitu. Sekarang setelah ramai, ada orang yang mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah settingan untuk kalian promo film, mau buat apapun lah itu supaya ini lu jaga, lu manage keviralan ini untuk film dan lain-lain. Betul nggak? eh itu itu statement paling kocak yang saya baca di sosmed sih. Tapi ternyata itu adalah statement yang paling mengganggu buat Kiki Kobe Junior. Kenapa? Nggak tahu kenapa Kiki benci banget sama statement ini, karena menurut Kiki untuk promo film tuh banyak hal atau banyak cara yang jauh lebih elegan, yang jauh lebih berkelas, yang jauh lebih matang dibanding drama mengorbankan nama satu orang eh dan nama baiknya jadi jelek. Tapi itu kan showbiz dan sebenarnya boleh-boleh aja dilakukan. Kan begitu. Kalau memang kita mau promo, gue takutnya nih tiba-tiba ada nih film muncul nih, sosok Viko misalnya. Ternyata peran lu di situ adalah sebagai seorang, mohon maaf nih, sebagai orang yang suka pinjam uang, orang yang nipu sana nipu sini. Sosok lu itu sebagai peran utamanya lah misalnya gitu ya. Di sana ada si Rispo, lalu ada Nikita Willy, ada Aurel ya, Aurel juga di dalam. Nah ini sekarang ada dugaan seperti itu kan di apa namanya di sosial media kan begitu. Dan itu sah-sah saja. Di Indonesia itu pernah terjadi loh. Di Indonesia pernah terjadi. Jadi kalau Kiki bilang bahwa nggak apa namanya nggak elegan dan lain-lain, di Indonesia pernah terjadi. Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pernah bikin film waktu itu kalau nggak salah Triangle, yang mana film itu hanya di YouTube, tapi dia bawa ke dunia nyata Dan flop. dan jadi. Flop. Iya, dan flop. Gagal. Tapi oke, Gagal. ya tapi oke, Tapi gagal. tapi oke ditonton orang oleh banyak orang juga. Enggak, flop itu. Nggak juga sih kalau menurut gua. Flop itu. Apa dasarnya? Angka. Dari Angkanya jelek. sponsornya banyak. Nggak tahu saya. Sponsor banyak. Tapi itu bisa terjadi kan? Bisa. Untuk case lu ini bisa terjadi Bisa aja dong. terjadi, tapi sejauh ini belum ada project yang melibatkan aku, Nikita Willy, Rispo, Giki, Aurel, Ata, belum ada hal itu sih. Iya. Jadi Tapi akan artinya tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin ini tiba-tiba jadi film ya. kalau dibilang tidak akan mungkin, seperti yang lu bilang bahwa dunia ini showbiz, siapa tahu ada produser yang ngelihat ini sebagai peluang. Oke, kalau kayak gitu gue siap jadi produsernya. Nanti lu hubungin mereka satu-satu, gue bikinin filmnya. Ya, ya nggak tahu ya. Ini kan showbiz. Oke, sekarang lu masih komunikasi nggak sih sama Rispo? Komunikasi sih komunikasi, karena kan maksudnya ya tetap ada grup bareng, tetap ada eh
Ya ada grup bareng lah intinya. Ada grup bareng. Mm. Lu sampaikan Kak keberatan lu ke Rispo. Lu jangan gitu dong. Lu jangan nyebarin isu begitu dong. Tabayun dong. Ada nggak sih? eh Enggak, terakhir tuh gua cuma cuma ngomong yang itu doang, yang gua marah dia ngelarang saudara gua untuk minjemin gua uang. Hanya itu doang. Hanya itu doang, dan dia klarifikasi dan saudara gua udah malah ngerasa aneh. Tadinya dia mau minjemin, terus Rispo ngelarang, terus gua marah sama Rispo, terus Rispo klarifikasi lagi ke dia, emang bener Viko kecelakaan dan butuh duit dan dia akan dapat kontrak besar, jadi nggak apa-apa kalau dipinjemin duit. Gua kalau jadi saudara gua juga dalam 5 menit nerima 4 informasi yang berbeda, gua bingung ini gua lagi dikerjain sama adik kakak atau apa sih gitu. Prank gitu ya, dikirain dia lagi di apa namanya? Di prank gitu atau apa gitu Heeh. ya. Oh. Tapi itu pengakuannya saudara lu atau gimana? Ada semua bukti chatnya. Memang saudara lu sendiri juga sampaikan bahwa ini kalian sebenarnya ngerjain gua apa enggak sih gitu ya? Ada nanya begitu. Hmm. Oh. Tapi lu sendiri setelah kejadian itu lu nggak tegor Viko, kok lu apaan sih? Lu ngomong ke saudara lu tuh begitu gitu ya, kepada sepupu tuh begitu, lalu lu buat video di sosial media, gua kan jadi jelek. Lu ngomong nggak sih begitu? Gua kan jadi dihujat gitu, ada nggak? Ke Rispo. Ke Rispo ya, sorry. eh Enggak sih, menurut gua ngomong sama orang yang emosinya masih menggebu-gebu atau meledak-ledak tuh cuma cuma nambah masalah ya. Kalau Oh berarti menurut lu Rispo masih emosi nih? kalau dia nggak emosi, dia nggak akan ngegagalin project miliaran yang harusnya jalan sih. Oh, project miliaran yang tadi lu bilang itu, yang masalah apa? Film itu. Heeh. Itu udah mau jalan. Itu udah tinggal jalan, tinggal tanda tangan. Tinggal tanda tangan. Sudah tanda tangan belum? Belum. Kapan rencana mau tanda tangan itu? Habis libur Natal tanggal 26. Habis kan Natal udah lewat. Hmm, Nggak jadi kemarin tanda tangan. nggak jadi. Karena ini, Karena ini. lu nggak coba untuk sampaikan ke Rispo. Ini proyek kita batal loh. Proyek kita gagal loh. eh Menurut gua Rispo adalah orang yang paling easy going, apalagi terkait duit. Jadi dia gini, dia tuh bisa gini. Dia punya uang 25 juta. Terus lebaran haji, dia beli sapi 25 juta. Oke. Besok dia beli bensin, minjem duit gua. Dia tuh bisa gitu. Oke. Tapi kan ini terkait dengan proyek yang kata lu miliaran tadi. Mm-mm. Akhirnya batal gara-gara ini kan, berarti kan gara-gara isu ini akhirnya batal dong. Mm. Salah siapa? Salah Rispo lah. Nah, karena lu sudah berasumsi bahwa itu adalah salah Rispo, nggak lu tegur, nggak lu sampaikan. Gara-gara lu gue batal nih, dapat miliaran gitu. eh Ya karena menurut gue dia emang gak peduli sama uang. Dia 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 tuh bisa gini. eh Lagi bisnis misalkan liquid, Ya. eh sampai berapa puluh ribu eksemplar. Ya. Terus menurut dia R&D, nyobain rasa, apa segala macem, ini ribet, ini ribet, ini ribet. Itu dia untung
ratusan juta sampai miliaran. Tapi karena ribet nggak dilanjutin sama dia. Oke, kalau itu dalam konteks bisnis secara pribadi, Rispo. Tapi kan ini terkait dengan hajatnya banyak orang. Ketika dalam satu proyek film, di sana itu ada lu, ada Rispo, lalu ada siapa lagi? Di dalam proyek Regen. itu. Ada Regen. Ketika itu batal, otomatis dia akan mengorbankan lu dan Regen. Apa dia tidak berpikir itu? Sehingga kenapa lu dengan apa namanya yang lu anggap tadi asumsi lu sebagai kecerobohan daripada Rispo, nggak lu sampaikan kepada dia. Lu salah, Po. Kita nggak boleh begini. Ini project dulu kita kelarin. Kenapa lu nggak lakukan itu? Karena menurut gue jawabannya udah ketebak aja sih, kayak lu bener dulu aja dah hidup baru mikirin duit, ntar juga duit ngikutin gitu. Ya tapi kan itu Dan ini udah sering. tapi kan itu asumsi lu jawabannya Dan ini begitu. udah sering. Gitu. Iya. Nggak ada niat lu mau coba gitu lu ketemuin, lu sampaikan ke Regen, yuk kita bareng-bareng sampai ketemuin Rispo gitu. Ini duit miliaran loh. Iya, miliaran tuh dalam artian miliaran buat produksi ya, bukan miliaran buat kita. Ya artinya impact-nya juga pasti kurang lebih segitulah. Heeh. Betul nggak? Benefitnya Ya. juga kurang lebih pasti segitu dong. Namanya project besar kan, project miliaran kan. Gak mungkin orang ngeluarin duit miliaran yang didapat cuma 10-20 juta kan, no make sense juga kan. Gak lu coba gitu untuk mengingatkan dia. Meluruskan lah. Jangan pakai asumsi. Ya, menurut gua secara umur dia udah jauh lebih dewasa dari gua. Secara mawas diri harusnya dia udah jauh lebih mawas diri dari gua. Harusnya dia udah tahu kalau dia melakukan apa ada impact apa gitu. Jadi menurut gua memang dia udah tahu impactnya akan kayak gini dan tetap dia lakuin, berarti itu pilihan dia gitu. Gua mikirnya gitu aja sih. Tapi dalam hal ini lu merasa dirugikan gak? Dibilang merasa dirugikan, tapi kalau ditanya gua marah atau enggak, gua nggak marah. Serius lu gak marah? Project gede lo hilang dengan begitunya. Gua nggak marah sama Rispo, gua nggak marah sama siapapun, bahkan gua nggak marah sama hidup. Atau malah jangan-jangan lu seneng. Akhirnya project yang gak dateng, gak jadi deh lu bayar utang pakai duit itu. Kan bisa aja ya. Bisa aja kan? Kan make sense aja kan gitu. eh Kalau nyambungnya ke obrolan kita tadi kan, gue tipikal orang yang bertanggung jawab sama utang yang gue buat. Oke, kata kuncinya tanggung jawab. Hmm, Berarti kalau kita bicara kata kuncinya tanggung jawab, lu akan ganti uang mereka. Pasti semua orang yang gue utangin pasti Nah, gue ganti. kita mengerucut. Lu akan ganti dengan cara apa? Kerja lah. Apa yang akan lu lakukan untuk ganti itu uang? Dan Eh, jangka waktu ya, kalau kita bicara bayar hutang, kita pasti ada jangka waktu. Berapa lama lu akan lakukan apa saja. Ini biar teman-teman semua pada tahu nih. eh, Ya banyak hal gue bikin bikin deck, bikin acara, gue eh, jual program ke link-link yang gue punya. Gue tetap manggung stand up, di mana komik-komik udah nggak mau tampil stand up di acara SMA, gue masih ambil. Komik udah males tampil di acara kampus, gue masih ambil. Komik ngerasa susah tampil di acara corporate, gue masih ambil gitu. Jadi gue masih bisa dibilang salah satu komik yang paling rajin kerja. Oh, Tapi rajin kenapa kerja atau semua job emang lu ambil aja semua job gitu? gue tuh mikirnya dibanding diem di rumah sama ada tawaran kerja di luar dibayar 2 juta, mending gua kerjain hal yang 2 juta itu Daripada di rumah. daripada di rumah. Artinya kalau ada rezeki ambil semua gitu ya. Oke.
Atas pemberitaan ini kan tentunya banyak sekali perubahan dari orang-orang sekitar. Tentu dong, pastinya begitu dong. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya itu menurut gue cuma di 2-3 hari awal saat gua belum punya energi untuk jelasin ke banyak orang kejadian sebenarnya tuh kayak gimana. Mm-mm. Setelah udah lewat 3 sampai 7 hari gua udah punya energi dan bisa jelasin ke semua orang, rata-rata yang posting jelek tentang gua ujungnya minta maaf, ujungnya hapus postingan karena mereka akhirnya ngerti duduk perkaranya bahwa eh bukan gua nipu artis, Respon nipu gua, itu kejadiannya. Berarti poinnya gara-gara Rispo bohongin lu, akhirnya impact-nya terjadilah seperti ini gitu ya, Hmm. konteksnya ya. Tapi teman-teman komik, teman-teman artis, teman-teman yang ada berhubungan dengan lu selama ini di dunia pekerjaan lu sebagai seorang stand up komedian, pengaruh nggak sih akhirnya jadi, ah gue jauhin Viko deh daripada ntar gue dipinjemin duit gitu. Ada nggak sih? Hmm, ada beberapa ada Menjauh. menjauh. Terus apa yang lu lakuin? eh Berusaha untuk melunasi hutangnya, lalu mencoba untuk mendekatkan diri lagi gitu. Karena menurut gua eh persahabatan atau pertemanan itu value-nya jauh lebih tinggi daripada uang ya. Jadi karena persahabatan jauh lebih daripada uang, sehingga lu tidak mau membahas apa-apa dengan mereka begitu. Lu diemin aja. Maksudnya? Kan tadi gua tanya kan, dengan seperti itu kan pasti ada teman-teman yang bertanya-tanya dan lain-lain atau akhirnya menghindar kan begitu. Nah, akhirnya lu bilang bahwa persahabatan jauh lebih tinggi daripada uang. Jadi sehingga ketika mereka menjauh karena isu itu, lu juga lu diemin aja atau bagaimana? Enggak, semua gue gue tuh kalau dibilang utangnya banyak tuh banyak banget ya. Maksudnya Berapa banyak sih sebenarnya? banyak banget. Banget ya? Ya nggak tahu ya kalau buat lu, tapi Jumlahnya. buat gua tuh ke teman-teman aja ada sekitar 100 juta. 100 juta ke Eh, teman-teman aja. ke yang paling parah tuh ke pinjol. Lu pinjol juga. Pas sakit tumor, Pas sakit umur lu pinjol. ya. Oh, berapa? Pinjol berapa? Pinjol itu sekitar 115 juta 115 juta pinjol. dan bunganya 100%. Sekarang terus gimana? Ketika lu nggak bayar pinjol ditagih dong? Gak pernah nggak bayar gua. Oh, tetap lu bayar? Cicil? Semua utang gua bayar, gua cicil, gua komunikasi nggak pernah putus, gua nggak pernah lari, nomor gua nggak pernah ganti, sosmed gua aktif terus. Jadi memang gua akan bertanggung jawab. Yang gua minta dari mereka cuma waktu, kesabaran, dan kelapangan dada. Oh gitu. Jadi kalau itu ilmu yang harus kita ambil tuh. Jadi besok-besok gua kalau minjem duit sama orang, lu tenang, sabar aja. Gue cuma butuh waktu, kesabaran lu dan kelapangan dada lu gitu ya. Ya kalau hubungan lu sebaik hubungan gua sama temen gua, mungkin mereka bisa Bisa ya ngelakuin itu. menerima itu Ha. ya. Ya karena ada kedekatan sih ya, ada kedekatan jadi memang beda ya. Iya. Oke. Cuman ada yang menariknya begini kan, setelah ini viral, rame. Tiba-tiba muncul lagi satu potongan video lu
yang lu minta uang katanya 1 juta ke wartawan. Nah, itu gimana sih ceritanya? Wartawan katanya mau wawancara, lu minta fee, professional fee. Oke. Gue dikasih tahu juga sama sumber yang kredibel bahwa itu adalah hak kita. Oke. Kalau ada yang mau wawancara secara eksklusif, kita boleh minta professional fee. Atau kalau dia langsung tembak door to door gitu, kita punya hak untuk tidak menjawab. Nah, karena dia sifatnya ngechat, "Bang, saya dari media ini, nama saya ini. Saya mau wawancara eksklusif." Oke. Terus saya bilang, "Boleh, tapi ada professional fee-nya 1 juta." Oke. "Aman, Bang." Gitu. Udah selesai stand up, gue dikasih makan. Pas lagi makan gue ditelepon, "Bang, saya udah nunggu ya di depan," gitu. "Abang ke depan aja," gitu. Sampai ke depan, ternyata udah ada sekitar 30 orang wartawan dengan kamera menyala, lampu menyala, mic menyala, dan begitu gua sampai langsung dikasih pertanyaan, "Gimana kemarin bisa nipu Nikita Willy?" gitu. Heeh. Terus kayak ya gue bilang, "Ini apaan sih, matiin dulu," gitu. Artinya lu dateng langsung tiba-tiba disodorin gimana bisa nipu Nikita Willy begitu, Heeh, langsung ditanyakan itu gitu. heeh. Nah, terus? Terus gue bilang, "Ini apaan sih, matiin dulu," gitu. Terus mereka ketawa, "Ah, lucu banget, komedian," gitu. "Perasaan tadi saya pas stand up nggak segitunya ketawanya," gitu. Iya, iya, iya. Terus dia bilang, "Iya, jawab aja Mas," gitu. "Enggak, ini matiin dulu, kita selesain dulu di link kita karena kita nggak pakai kontrak, jadi di linknya harus diselesain di depan," gitu. Wah, emang parah darah komedian nih. Gak ada habis-habisnya lucunya gitu. Di situ saya ngerti tuh langsung perasaan Rigen ketika Rigen lagi marah karena orang salah paham nganggap Rigen lucu. Begitu Rigen makin marah, orang makin ketawa gitu. Iya. Di situ saya, oh gini yang Rigen rasain gitu. Terus kayak akhirnya saya ngomong, "Beneran Mas, ini beneran matiin. Saya mau ngomong dulu bahwa tadi perjanjiannya adalah ada satu orang yang mau wawancara saya eksklusif. Oke. Terus kebetulan udah chaos tuh kejadian karena udah lewat maghrib, udah agak gelap, Oke. security udah mulai panik, manajer apalagi." Berarti lu sebenarnya sudah deal dengan salah satu wartawannya gitu. Iya, Ada buktinya? ada, Bisa gua lihat? bisa lah. Coba gua lihat. Wah, ini seru nih, kan? Jadi kita bisa tahu ya, siapa yang bohong, siapa yang benar gitu ya. Karena memang sebenarnya banyak di luaran wartawan-wartawan itu juga begitu tuh. Pada saat ini dia nawarin uang gitu ya, pada saat mau wawancara dia nawarin uang, ujung-ujungnya nggak jadi, dikasih uangnya gitu loh. Apa namanya, orangnya sudah wawancara akhirnya nggak jadi dikasih uangnya gitu. Gitu. Coba gue lihat. Sore Mas Wiko, saya Rafli dari media titik mau izin wawancara Mas gitu ya. Jadi nyebut salah satu media lah ya. Untuk wawancara ada profesional fee 1 juta ya Kak. Oh, lu yang jawab tuh, lu yang minta memang sengaja 1 juta. Iya Bang, kapan? Lu jawab kapan? Sekarang ayo Bang. Oh, dia jawabnya sekarang gitu ya. Di pintu keluar aja Bang wawancaranya. Oh, dia ngirimin foto juga, boleh. Lu jawab boleh, OTW. Kita tunggu depan. Oke, kita di sini Bang, media. Berarti lu sengaja minta uang 1 juta itu. Aja. Sengaja minta dan memang lu tahu ketika lu minta itu dia bisa mengeluarkan itu. Mengeluarkan uang segitu. Ya gua nggak tahu bisa apa enggak, tapi ketika dia nyanggupin ya berarti menurut gua dia bisa. Oh, harapan lu pada saat itu dengan dia ngasih 1 juta itu sebenarnya untuk media dia sendiri atau untuk bareng-bareng dengan teman-teman media lain? Ya kalau yang
mau wawancara gua ada satu, ya udah untuk media dia sendiri aja. Tapi kalau ada 30, ya nggak apa-apa untuk 30-30-nya. Sekaligus, asal lu dibayar 1 juta Yang tadi. penting 1 juta gua sampai ke gua gitu. Tapi apa yang mereka lakukan akhirnya ketika 1 juta itu tidak jadi dikasih ke lu? Tetap wawancara atau akhirnya stop? Enggak, mereka masih tetap ngotot bahwa Mas ini kan keuntungan untuk kedua belah pihak. Keuntungan untuk jadi Mas juga akan dapat pemberitaan gitu. Ya. Eh, Respon masyarakat ke Mas juga bisa jadi positif. Hmm. Saya bilang, Mas sudah berapa lama jadi wartawan? Mas sudah berapa lama jadi orang media gitu? Ya. Orang yang dipuji tuh orang yang kayak gimana sih, Mas? Yang jadi juara tinju dunia, yang menang olimpiade, yang menang piala dunia gitu. Ya. Kalau prestasi yang biasa-biasa aja mana ada yang dipuji gitu. Mana ada kita lihat ada ibu-ibu menang lomba balap karung terus diundang ke pagi-pagi ambyar terus dipuji sama orang gitu, kayak anjir. Ini ibu-ibu pasti dedikasi banget, setiap pagi dia main karung gitu. Gak ada hal kayak gitu, nggak ada. Iya, iya, iya. Apalagi yang gue lakuin ini bukan prestasi sama sekali. Minjem duit apa prestasinya? Tapi kan di sana lu dikasih peluang untuk melakukan klarifikasi sebenarnya. Artinya Enggak, wartawan-wartawan ini datang niatnya adalah untuk enggak membantu lu juga kan? menyudutkan. Dari mana lu tahu? Pertanyaan pertama langsung menyudutkan. Oh ya? Yang tadi itu Kenapa nipu. nipu Nikita Willy? Oh, tapi lu memang nggak merasa menipu kan? Padahal gue nggak nipu, iya. Lalu kenapa nggak lu, ya sudah lu klarifikasi aja, enggak kok saya nggak nipu, ini begini loh mas Menurut ceritanya. gue banyak media lain yang bisa jadi tempat gua untuk klarifikasi tanpa menyudutkan. Tanpa menyudutkan. Kayak di sini, Oh mantap, Ray-Ban tidak menyudutkan ya. iya. Oke, jadi terus setelah itu banyak orang-orang yang bilang begini, tapi kenapa Viko ini komersial sekali, dikit-dikit minta bayaran, dikit-dikit minta bayaran gitu. Ya, ya karena menurut gua kalau dibilang mutualisme, Dua-dua menguntungkan. enggak juga. Kalau menurut gua, Ya, mutualisme tuh kan harusnya dua-duanya menguntungkan. ya. Nah, menurut gua ini tuh menguntungkan buat mereka. Karena satu, kerjaan mereka kelar. Ya. Kedua, mereka bisa laporan ke kantor bahwa udah dapat berita. Ketiga, engagement mereka bisa tinggi. Ya. Keempat, mereka bisa dapat bonus karena engagementnya tinggi. Sementara yang bisa gue dapet cuma hujatan. Tapi lu nggak khawatir akhirnya nanti banyak media yang akhirnya blacklist Viko Fahriza. Akhirnya besok-besok lu mau bener-bener ada prestasi pun nggak ada media, artinya teman-teman media ini yang ada di sana berpikir ah ngapain gua ambil, nanti kita pada dimintain fee lagi ya gitu. Lu nggak takut itu, nggak khawatir itu? eh Ya menurut gua let it flow aja sih. Maksud gua kalau selama attitude-nya bagus, gua akan 10 kali lebih baik daripada lu gitu. Tapi kalau lu rese, gue bisa 100 kali lebih rese. Oke. Ada juga media yang nanya ke gua, Mas. Heeh. Nanya soal Nanya soal wawancara juga. iya, kayak gini. Soal apa wawancaranya? Soal ini juga, masih seputaran ini juga. Heeh. Apa? Nih.
Mana coba? Tuh, bisa baca. Dia Izin perkenalkan saya titik-titik dari oke. Boleh izin luangkan waktunya hari ini Bang Viko untuk wawancara. Makasih ya Bang, ditunggu kabar baiknya. Halo Bang, untuk wawancara ada profesional fee-nya ya, siap. Izin info kalau boleh nanya berapa Bang? Rencana saya mau naikin bisnis Bang Viko, naikin bisnis. Bukan bahas soal yang viral gue bilang counter Bang. gak punya bisnis gue Oh, gitu. nggak punya bisnis. Oke ya, nggak punya. Hmm. Spill job-job Bang Viko boleh? Bang, boleh aja, nggak pasang rate kok, biar sama sama enak. Jadi kamu kasih penawaran aja. Nah, Oh, oh iya. Kalau enak lu jawabnya enak juga iya, ya. kalau kalau orang itu baik, Iya, iya, sopan, iya, iya, iya. ya gue bilang gue sopan juga ke dia. Gue bilang gue bisa 10 kali lebih baik. Jadi ini wawancaranya. Jadi Oh, iya. nggak pasang rate gue. Cuman kalau ada kesan-kesan kayak menjebak apa segala macam, Ini nah di situ culas, picik, oke, di situ lu langsung stop gitu ya. ya Oke, kurang lebih gitu. ya, 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 ya. Paham, paham, paham gua. Nah, kira-kira dari cerita lu ini, ada rencana nggak lu mau jadikan ini sebagai materi special show lu? Lu mau bikin special show, yang mana ini nanti akan jadi materi di dalam special show. Ada. Dan itu udah sekitar 75% jadi materinya. Hmm. Akan diadakan di 1 Februari 2025 Oke, di mana? Boleh diinfokan? di Comika Media di Wijaya, Oke. Jakarta Selatan. Kalau orang mau dapetin tiketnya, Itu masih rahasia. oh jadi orang kalau mau beli belum tahu di mana. Karena kabarnya baru akan tayang dan rame itu minggu depan. Oke. Karena ini sangat intimate. Kapasitas aja maksimal 90 orang. Maksimalnya 90 orang, sedikit Hmm, banget. kecil banget. Oke. Kalau seandainya acara lu 90 orang ini nanti katakan jadi sebagai special show ke berapa? Keempat mungkin. Special show keempat. Lalu artis-artis yang mungkin merasa dihutangin oleh lu datang untuk menagih ke acara special show lu tuh. Lu menerima apa tidak? eh Terima-terima aja. Welcome aja ya. Mereka datang mah. Ya asal ada syaratnya? Nggak ada. Oh nggak ada. Maksudnya gini. Mana duit gua gitu. Gua belum punya. Oh gitu dong jawabannya. Ya. Terus mereka bisa apa? Lu nggak takut gitu mereka ngambil jalur hukum atau apa gitu untuk Emang bisa dipidana? misalnya karena lu Perdata katakan kan? kalau utang piutang, kalau lu sudah bayar, tapi kalau seandainya belum ada pembayaran, ternyata ada cerita-cerita yang ternyata tidak sesuai dengan fakta, itu bisa tuh ada rangkaian kebohongan gitu. Iya. Nggak ada tuh, berarti real semua yang lu ceritain ya. Iya, Bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa. bisa ya. Artinya kalau artis-artis datang, lu tinggal ngomong, gimana tadi jawaban lu? Iya, ya mana duitnya belum ada. Belum ada gitu. Hmm. Kalau ditanya kapan? Ya gue cari secepatnya. Oh gitu ya. Hmm. Tapi sampai selama ini sejauh ini ada nggak sih artis yang bener-bener nagih ke lu intens? Enggak sih. Nggak ada. Enggak ada sih. Atta Halilintar nggak nagih? Enggak, dia bilang bayar yang apa? Selesain dulu yang lain semuanya. Gue terakhir aja. Oh gitu. Hmm. Oh, berarti dia dia belum menganggap itu lunas ya? Belum. Belum. Rencana kapan akan lu memulai membayar satu-satu? Udah 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 dicicil dari gue selesai operasi tumor, Bang. Oh, udah mulai lu cicil. Dari iya kan minjem uangnya tuh setelah apa pinjam meminjam uang ini setelah operasi tumor. Ya.
begitu operasi tumor selesai, gue udah langsung cicil semua, udah banyak yang lunas. Oke. Berarti sudah pelan-pelan sudah clear lah ya. Heeh. Dan masih banyak juga yang belum lunas. Oke. Masih ada nggak artis yang menjadi target untuk lu pinjemin? Dengan postingan Rispo yang sekarang masih ada? Ya, Enggak sih. berat ya emangnya. Ya Kira-kira kalau menurut lu sekarang lu pinjam uang ke artis masih ada yang mau ngasih nggak sih? kemarin gua ketemu Derry masih bilang gua masih mau bantu lu. Dari itu ya. Derry kasih solusi ya. Oke, tenang, masih ada Bang Pablo yang siap membantu lu. Aman. Ini gue di depan publik lo ngomongnya. Keren. Oke. Siap. Nah, terakhir, apa yang mau lu sampaikan ke Rispo? Eh ya gua bangga pencapaian lu udah bisa sampai sini. eh dengan ketulusan lu menghibur orang, tapi eh menurut gua manusia nggak boleh lupa dari mana dia berasal sih. Gitu doang. Siap. Lu marah nggak sama Rispo? Nggak marah sama Rispo. Yakin ya? Pasti nggak marah ya? Bahkan gua nggak marah sama dunia karena gue tahu dunia itu adalah tempat untuk berjuang dan menurut gua pasti bisa memperjuangkan project gua yang gagal bahkan lebih. Untuk artis-artis yang pernah lu pinjemin, ada yang mau lu sampaikan? Untuk artis-artis yang pernah gua pinjemin, gua minta maaf banyak yang meleset dari janji gua bayar, tapi mohon jangan khawatir karena gua nggak pernah berhenti berusaha untuk eh, cari uang lagi dan lagi, lebih dan lebih buat selesain masalah-masalah gua sama kalian supaya pertemanan kita baik-baik lagi karena menurut gua musuh satu tuh kebanyakan, temen 1000 tuh kedikitan. Oke, berarti lu komit ya mau menyelesaikan ini semua. Oke, thank you.